Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 dengan saya, Dr. Bisri Mustafa MPDI, pengampu mata kuliah media pembelajaran semester 3, Prodi PGMI, STAI Al-Anwar Sarang Rembang. Sebelum memasuki materi perkuliahan, ada yang perlu mahasiswa ketahui. Pertama, kemampuan akhir tahapan belajar atau sub-JPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, mari kita pahami indikator pencapaian sebagai berikut. 1. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. 2. Mahasiswa memahami kriteria pemilihan media pembelajaran. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. 4. Mahasiswa dapat memberikan contoh pemilihan media pembelajaran sesuai dengan prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Selain itu, bagaimana prinsip-prinsip dan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang akan kita kaitkan dengan moderasi beragama. Berikutnya, manfaat pembelajaran. 1. Meningkatkan kemampuan analitis dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan konteks materi dan karakteristik peserta didik. 2. Menumbuhkan sikap kritis dan selektif terhadap beragam media yang tersedia di era digital. 3. Membekali keterampilan praktis untuk merancang pembelajaran yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata di kelas. 4. Mempersiapkan diri sebagai pendidik profesional yang mampu menggunakan media secara tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan visualisasi melalui video pembelajaran. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, mari kita mulai materi perkuliahan pada hari ini dengan topik prinsip-prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana penting dalam proses pembelajaran karena membantu guru atau pendidik menyampaikan informasi secara lebih efektif dan menarik. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Henig dan kawan-kawan, media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber ke penerima. Contohnya, video, gambar, slide PowerPoint, modul, realita nyata, audio, hingga media digital interaktif. Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Maksudnya, media yang dipilih harus mendukung pada pencapaian kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Misalnya, untuk keterampilan berbicara, media audio visual lebih cocok dibandingkan media teks. Nomor 2, kesesuaian dengan materi. Media harus bisa merepresentasikan isi materi secara tepat, jelas, dan efektif. Sebagai contoh, materi sistem pernafasan
lebih mudah dipahami dengan penggunaan video animasi daripada hanya menggunakan buku teks. Nomor 3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Media harus mempertimbangkan usia, kemampuan kognitif, budaya, dan minat peserta didik. Keempat, ketersediaan dan keterjangkauan. Media yang dipilih harus tersedia, mudah diakses, dan tidak membebani biaya. Kelima, kemudahan dalam penggunaan. Guru dan siswa harus mampu menggunakan media tersebut tanpa membutuhkan pelatihan teknis yang rumit. 6. Efektivitas dan efisiensi. Media pembelajaran harus mampu membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara tepat dan hemat secara waktu maupun biaya. Ketujuh, interaktif dan partisipatif. Ini jika memungkinkan. Media idealnya melibatkan siswa secara aktif dan memungkinkan adanya feedback atau umpan balik. Berikutnya, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Terdapat beberapa pendekatan dalam menilai kelayakan media pembelajaran. Berikut ini adalah kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, relevansi. Maksudnya, sejauh mana media pembelajaran berkaitan langsung dengan kompetensi dan materi pelajaran. Kedua, kesesuaian, yaitu kecocokan dengan latar belakang peserta didik dan konteks pembelajaran. Ketiga, kelengkapan. Media pembelajaran memuat informasi secara lengkap dan tidak menyesatkan. Berikutnya, kreativitas dan estetika. Bahwa media pembelajaran menarik secara visual maupun auditif, serta mampu menarik perhatian siswa. Berikutnya, keamanan dan etika. Bahwa penggunaan media pembelajaran tidak mengandung konten yang memuat kekerasan, pornografi, sara, atau konten yang bermasalah. Berikutnya, kriteria teknis. Kualitas audio maupun video, kejelasan gambar, kompatibilitas file dengan perangkat yang digunakan. Dan terakhir, kriteria pemilihan media yaitu daya guna ulang. Bahwasanya media pembelajaran ini dapat digunakan kembali dalam konteks atau kelas yang berbeda. Bagaimana contoh aplikatif pemilihan media pembelajaran? Saya berikan contoh. Misalkan guru mengajarkan materi sejarah. Maka media yang cocok, guru bisa menggunakan video dokumenter atau animasi sejarah. Alasannya, penggunaan media ini menarik secara visual, kemudian membantu dalam membangun imajinasi. Contoh lain, materi matematika. Bapak Ibu guru bisa menggunakan media PowerPoint atau objek manipulatif konkret. Alasannya adalah penggunaan media ini mampu menjelaskan konsep abstrak menjadi informasi yang lebih konkret. Berikutnya, materi IPA tentang sistem tata surya. Maka penggunaan media yang cocok seperti simulasi digital. Alasannya interaktif dan membantu siswa dalam memperoleh informasi melalui visualisasi ruang. Berikutnya, materi bahasa Inggris, speaking skill misalnya. Maka penggunaan media audio dialog, video percakapan,
atau bermain peran, role play, ini sangat cocok. Alasannya adalah melatih listening dan speaking dengan model nyata. Sebagai penutup, media bukan hanya alat bantu, tapi bagian integral dari proses pembelajaran. Pemilihan media yang tepat, pemilihan media yang efektif, bukan hanya soal alat yang canggih, tetapi bagaimana media tersebut mendukung proses pembelajaran secara optimal. Seorang pendidik harus mampu menganalisis kebutuhan, karakteristik peserta didik, dan tujuan pembelajaran untuk memilih media yang paling tepat. Demikianlah materi pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sebagai tidak lanjut, silakan kalian melakukan tugas kolaborasi untuk menganalisis pemilihan media dengan petunjuk yang bisa dipedomani melalui scan barcode di samping ini. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat, sampai berjumpa kembali pada pertemuan pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.